Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2A mata kuliah radiobiologi yang mengambil tema prinsip dasar radiobiologi dalam radiodiagnostik. Kami mengambil judul optimasi dosis dalam radiodiagnostik berdasarkan prinsip radiobiologi, menyeimbangkan kualitas gambar dengan variasi parameter eksposi untuk mengurangi resiko biologis. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Radiodiagnostik merupakan teknik penting dalam diagnosis medis yang menggunakan radiasi pengion untuk melihat struktur internal tubuh manusia dengan menerapkan prinsip ALARA. Pada penelitian ini, kami berfokus pada optimalisasi dosis radiasi menggunakan faktor eksposi seperti KVP, MAS, dan SID. Pada parameter tersebut, sangat mempengaruhi hasil kualitas citra dan jumlah radiasi yang diterima oleh pasien. Maka dari itu, pengaturannya harus disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi diagnostik dan proteksi radiasi. Pendahuluan, radiodiagnostik memainkan peran yang sangat penting dalam diagnosis medis dengan memberikan gambaran visual seluruh tubuh manusia. Teknik ini menggunakan radiasi pengion seperti sinar X yang memiliki kemampuan dalam menembus tubuh manusia dan menghasilkan gambar yang membantu para tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit, cedera, dan juga lainnya. Metode ini sangat berguna dalam mendiagnosis pada kondisi seperti patah tulang, infeksi, dan juga tumor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif non-eksperimental dengan menganalisis data sekunder berupa citra radiografi dari praktikum. Tujuannya adalah untuk mengkaji hubungan antara variasi parameter eksposi seperti KVP, MAS, dan waktu terhadap kualitas citra serta estimasi risiko biologis akibat paparan radiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan variasi parameter eksposi yang paling optimal, yaitu yang menghasilkan citra yang cukup baik tapi tetap aman bagi pasien sesuai dengan radiobiologi dan keselamatan radiasi. Pada citra pertama menunjukkan penetrasi jaringan lunak yang baik namun kurang cerah akibat MA yang relatif rendah. Akibatnya tulang terlihat tapi detail trabekular kurang tajam. Dibanding eksposur pertama, eksposur kedua nampak lebih baik. Terlihat citra lebih cerah dengan anatomi lebih jelas. Tulang antebrakii dan batas jaringan lunak lebih mudah dibedakan. Hasil citra ketiga kontras tinggi namun penetrasi menurun. Tulang tampak jelas namun jaringan lunak lebih gelap. Untuk hasil citra faktor eksposi keempat, kontras itu meningkat dengan signifikan, tulang tajam dan tegas, nah jaringan lunak itu hampir tidak terlihat. Untuk hasil faktor eksposi kelima, kecerahan meningkat namun dengan SID pendek, ada pembesaran dan juga penurunan dari tepi, tulang tetap terlihat jelas. Lalu untuk hasil yang keenam, sangat terang dengan SID pendek namun ketajaman turun, terdapat distorsi dan tepi terlihat buram. Selanjutnya pembahasan pada eksposi 1 dan 2 memiliki KVP yang sama sebesar 75. Tetapi pada eksposi yang kedua itu memiliki perbedaan pada MA yang lebih tinggi dan waktu yang lebih singkat sehingga menghasilkan citra lebih terang dan lebih detail meskipun MAS-nya sama sebesar 6,4. Ini menunjukkan peran penting MA dalam kualitas citra. Pada eksposi 3 dan 4 hanya berfokus pada penggunaan KVP. Pada eksposi 3 menggunakan 50 KVP dan eksposi 4 menggunakan 40 KVP. Perubahan KVP akan berpengaruh pada kualitas citra yang dihasilkan karena dipengaruhi oleh daya tembus suatu sinar X terhadap suatu objek. Pada eksposi 3 menghasilkan citra dengan kontras yang lebih rendah dibandingkan dengan eksposi 4. Maka dari itu, penggunaan KVP yang tinggi akan menghasilkan citra yang lebih gelap dan kontras yang lebih rendah. Oleh karena itu, penggunaan KVP harus disesuaikan dengan objek yang akan dilihat. Jika ingin melihat objek bagian dalam seperti toraks dan juga abdomen, disarankan untuk menggunakan KVP yang lebih tinggi karena penetrasi sinar X lebih baik. Namun jika ingin melihat bagian yang lebih padat seperti tulang, menggunakan KVP rendah disarankan karena menghasilkan citra dengan detail dan kontras yang lebih tinggi. Pada eksposi kelima menggunakan SID 80 cm lebih pendek dari eksposi ketiga yaitu 100 cm. Hal ini membuat citra lebih terang karena intensitas sinar X meningkat. Namun ketajaman dan detail tepi objek sedikit menurun akibat pembesaran objek. Pada eksposi ke-6 menggunakan SID yang lebih pendek lagi yaitu 60 cm. Citra menjadi jauh lebih terang tetapi terjadi pembesaran objek yang lebih besar dan penurunan ketajaman tepi sehingga kualitas detail gambar menurun. Secara keseluruhan eksposi 2 menghasilkan citra dengan kualitas paling baik. Hal ini sesuai dengan teori radiografi bahwa kombinasi parameter eksposi yang tepat termasuk KVP, MA, waktu, dan juga SID menghasilkan citra diagnosis yang ideal. Terdapat 5 poin kesimpulan yang dapat diambil. Poin pertama yaitu terkait nilai KVP, di mana KVP yang tinggi menghasilkan citra dengan kontras rendah tetapi daya tembus tinggi, sedangkan KVP yang rendah menghasilkan kontras tinggi dengan daya tembus yang lemah. Pada poin kedua yaitu terkait MAS, di mana nilai MAS mengaruhi kecerahan citra dan juga dosis yang diterima pasien. Pada poin ketiga yaitu terkait SID, di mana SID pendek menghasilkan citra yang cerah tetapi kurang tajam, sedangkan SID panjang menghasilkan gambar yang tajam tetapi kurang intens. Pada poin keempat yaitu terkait ALARA, yaitu prinsip ALARA harus selalu diterapkan guna menyeimbangkan kualitas citra dengan keselamatan pasien. Dan poin terakhir yaitu terkait SINTAN, yang merupakan alat bantu pengawasan dan peningkatan mutu radiologi berbasis digital. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.